orang itu ya bang ya. Jadi kayak bener-bener langsung kita coba-coba, tapi berhasil ya anehnya ya. Jadi gini ya. Oke sobat cermat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyak ke teman kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya bisa dapat video yang terbaru dari gue. Oke, selamat menonton. Oke men, jadi kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman gue bersama abang gue kemarin. Lanjutan dari video gue yang ini. Setelah gue dari pohon nunut yang berusia puluhan tahun itu, akhirnya setelah itu gue sama abang gue langsung ngunjungin sebuah kelenteng yang dimana kelenteng itu memiliki sejarah yang fenomenal banget, yang memang umurnya udah ratusan tahun, yang berdiri sejak zaman Belanda. Akhirnya pada saat itu gue udah langsung berangkat ke sana bersama abang gue, dan akhirnya kita pun berdua juga sampai di sana. Dan setelah turun, abang gue tuh ngeliat kayak memutar sejarah yang ada, yang udah pernah kejadian di tempat itu men. Dan tempat itu tuh menceritakan tentang masa-masa sadisnya pada saat musibah menerpa Kota Tangerang. Jadi gue ini ada di Kota Tangerang bersama abang gue. Dan kita berdua sebelum benar-benar masuk ke kelenteng, sempat kita berdua tuh cocok logi gitu ya. Cocok logi gitu. Dia bilang ke gue, ini kelenteng dibangun sekitar tahun 1800 mau ke 1900. Terus abang gue bilang, yuk kita cocok logi, nanti di dalam kita tanya sejarahnya bagaimana. Oke, akhirnya setelah itu mulailah kita masuk kelenteng. Dan di kelenteng itu ada bener-bener gambar sosok ikon hewan gitu. Nah sebelum gue nyampe ke situ, abang gue juga sempat bilang kayak gini, gue kok ngeliat sesuatu ikon itu ada burung seperti burung cendrawasih dan ikon ini ya macan ya, dibilang kayak gitu. Dan di situ bener-bener langsung abang gue, nah bener kan apa kata gue tadi tuh, dia tuh depan gerbang. Dan gue sama dia tuh langsung sama-sama, loh iya kok bisa ya, gue bilang kayak begitu. Dan setelah itu kita masuk berdua. Setelah masuk, dan kita berdua tuh belum masuk bener-bener total masuk ke dalam, hanya di luar, dan gak dapet gambaran bahwa abang gue mengalami sesuatu yang dapat interaksi juga. Tiba-tiba langsung terekam memori otak abang gue bahwa dulu di sini kejadiannya itu di kelenteng itu adalah tempat pengungsian. Jadi sebelum ada orang Cina di daerah Tangerang itu, dulu zaman Belanda, agresi Belanda, dulu kan Belanda sempat benci sama orang-orang etnis Tiongkok. Nah pada akhirnya orang-orang Tiongkok yang berada di Jakarta pada ngungsi ke Tangerang. Nah Tangerang itu tepatnya di daerah Kabupaten Pesisir Pantai Tanjung Kait men. Pesisir Pantai Tanjung Kait. Setelah itu mereka tercium bau-baunya oleh bangsa penjajah itu. Pada akhirnya setelah tercium bau-bau orang-orang Cina yang berada di tempat itu, akhirnya mereka dibunuh-bunuhilah satu-satu. Dan akhirnya mereka bertebaran dan bersembunyilah dia di kelenteng tersebut men. Dan pada akhirnya kejadian sekitar 1000 berapa, gue lupa tepatnya. Dan itu tuh ada kejadian Gunung Krakatau meledak atau meletus. Dan disitu lava panasnya mengelilingi area Tangerang khususnya, bahkan Banten. Sejarah yang tertulis di situ adalah bahwa kelenteng ini tidak dimasuki oleh asap vulkanik maupun lava vulkanik. Tapi penerimaan abang gue memutar memori masa lalu tuh justru berbeda men. Yang terjadi di situ adalah orang-orang yang di dalam kelenteng itu yang pada ngungsi ke sana, itu mereka benar-benar kayak banyaknya banget korban yang mati, banyak banget korban yang memang terjebak lava panas di situ. Dan memang kejadian ini sangat fenomenal banget. Bahkan di situ sejarahnya pun ada yang dibelok-belokkan juga men. Bahwa tertulis sejarah itu ditulis oleh, gua agak lupa sih ya namanya karena agak susah banget. Namanya itu Jo Sukong. Jadi kelenteng itu didirikan oleh Jo Sukong tersebut
Dan pada akhirnya didirikanlah sebuah kelenteng itu. Tapi sebelumnya si Jo Sukong itu, sebelum dia mendirikan sebuah kelenteng yang sekarang jadi kelenteng, dulunya itu adalah rumah pribadinya dia. Rumah pribadinya dia, setelah itu dijadikan sebuah kelenteng. Akhirnya si Jo Sukong ini justru malah tidak tinggal di situ, bahkan ada lari ke tempat lain, area lain. Jadi seperti itu. Nah, ketika Bang gue juga interaksi di situ, bahwa kembali lagi keputar lagi ke otak memori atau kisah memori masa lalunya, masa lalu di situ. Jadi di situ banyak banget sekali bener-bener orang, banyak yang menjadi korban abu vulkanik, lava panas, segala macam. Dan pada akhirnya mungkin sejarahnya ada yang diubah sedikit, gue juga nggak terlalu paham ya kenapa harus ditulis sejarahnya seperti itu. Dan kita pun juga setelah abang gue dapat keputaran memori tentang hal itu, akhirnya gue memutuskan yuk kita cari info yang sebenarnya di dalam. Dan ke dalam tertulislah papan sejarah yang bisa lo lihat ini. Setelah itu, di situ agak bingung ya, maksudnya kok sejarahnya beda apa yang dialamin abang gue ini, yang dibawa keputar memori di kisah masa lampaunya atau sejarahnya tempat ini. Jadi seperti itu, kok ini ada yang beda ya. Dan akhirnya kita berdua pun juga muter-muter, bener-bener muter-muter ke area sana. Dan tiba di satu tempat yang dimana tempat itu pernah dipakai syuting film drama Cina juga yang ada di Indonesia. Dan di situ tuh banyak banget patung-patung, kayak patung-patung para dewa, patung-patung apa itu, tempat orang ibadah orang Cina. Dan di situ abang gue ngeliat di belakang patung Dewi Kuan Yin ada yang berupa, kalau mungkin bahasanya itu adalah peri ya. Abang gue ngeliat peri nih, sangat cantik bentuknya, berpakaiannya seperti peri, ada selendangnya sambil terbang, selendangnya itu berterbangan. Setelah itu pakai sebuah kayak ikatan rambut konde gitu, dan dia senyum ke abang gue ini. Dan setelah itu nggak terjadi kok interaksi juga sih di situ karena nggak lama dari situ akhirnya kita semua berdua keluarlah dari kelenteng tersebut. Setelah keluar dari kelenteng tersebut, abang gue juga terdapat sedikit memori, kok ini sangat capek banget ya, bener-bener capek banget ya gue di sini. Abang gue bilang gitu ke gue karena di situ bener-bener menguras energi abang gue banget. Dan memang sih tempatnya di situ memang rame dan adem juga, sebenarnya adem juga tempatnya di situ Nah setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk yuk ada lagi kelenteng yang satu lagi, namanya kelenteng Emma Dato. Jadi Emma Dato ini adalah seorang pengusaha kaya yang benar-benar asli dari bangsa Cina sana. Lalu dia tuh merantau lah ke Indonesia, mempunyai anak turunan di sini. Dan untuk menghargai jasa ataupun pengorbanan si Emma Dato ini, akhirnya makamnya itu didirikanlah sebuah kelenteng lagi. Dan di situ kelenteng tersebut ternyata memang Emma Dato ini dulunya adalah seorang suhu ataupun seorang tabib ya, mungkin dibilang seorang tabib. Nah kalau orang Cina kan biasanya kayak ada ramalan-ramalan gitu yang dikocok-kocok stick, setelah itu ngelempar seperti batu ginjal, batu yang berbentuk ginjal berbelah dua, dan apabila ketika jatuh batunya yang satu bentuk ke atas, yang satu bentuk ke bawah, dia dapat hokinya di situ. Dan gue nyoba, dan di sini gue nyoba bukan untuk mempercayai dan mengimani ya, karena di situ just fun, hanya sekedar enjoy. Dan kita penasaran, kita coba gue sama abang gue nih masuklah di kelenteng Emma Dato ini. Setelah masuk kita semua muter-muter, nggak ada yang sesuatu yang memang menarik untuk dicari interaksinya. Lalu setelah ke belakang banget adalah yang namanya makam Emma Dato itu. Dan Emma Dato ini juga sebelum yang gue sebutin tadi, dia ngasih sejarahnya tentang diri dia ke abang gue ini. Dan setelah itu larilah di sebelahnya, jadi makamnya tuh bersekat-sekat gitu Jadi di makam Emma Datonya
yang sebelah makam mungkin panglima ataupun orang kepercayaan, orang yang deket lah dengan Emma Dato itu sendiri. Dan pada saat gue di ruangan satu lagi, datanglah kayak penjaga kelentengnya itu ke situ, kayak nyiapin buat ritual mereka, ibadah mereka. Dan di situ abang gue sempat dapat sesuatu bahwa oh, Emma Dato nih seperti ini sosoknya. Jadi dia pakai kande ala-ala orang Cina seperti biasa, pakai bajunya pun juga sama. Dan di situ abang gue mendapat interaksi bahwa Emma Dato bilang seperti ini, tolong bakar 1 dupa di makam saya. Dan akhirnya kita berdua coba yuk kita coba aja, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue coba tuh, dibakarlah sama abang gue dupanya 1. Setelah dibakar, gue sama abang gue nih sempet kayak, bang coba yuk kayak gitu ya kan. Nah sebelum dicoba, gue sebelumnya di makam sebelahnya itu udah nyoba-nyoba nih, gue coba abang kayak yang tadi di kelenteng sebelah sana. Akhirnya gue jatuhin batu itu. Nah anehnya di situ gue sama abang gue selalu hokinya batunya bener-bener dapatnya yang seperti ini men bentuknya. Sedangkan di kelenteng sebelumnya ada orang yang bahkan sampai 5 kali aja nggak pernah dapat batu yang seperti ini. Kalau mereka batunya nggak letaknya seperti ini ya seperti ini. Jadi seperti itu. Dan dicobalah akhirnya. Setelah dicoba di makam Emma Dato ini, itu abang gue dulu yang pertama kali nyoba, jatuhin stick, jatuh, dan abang gue ngelempar batu juga, hoki pertama kali. Dan gue juga dapat juga nih. Waktu itu gue dapat nomor 16 dan abang gue dapat nomor 47. Akhirnya kita berdua lari ke penjaga kelentengnya dan bilang, kok ini saya dapat berdua hoki gitu. Coba lihat nomornya. Dan si pas ketika dilihat nomornya, oh kalau nomor 16 16 ada ininya ramalannya. Tapi pas abang gue ini pertama kali ngocok sticknya itu dilihat nomor besar. Nah ini dia orangnya. Nah Nomor 7 ya. Oke, kita kayaknya menarik nih mulai dari sini nih. Ya bang, kita ngobrol-ngobrol dulu bang sini nih bang. Oke men, jadi pertama lu dapat nomor berapa? 47. 47 ya. Setelah itu nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa ya. Sticknya warna merah. Karena sticknya warna merah. Terus habis itu gimana bang? 84. 84 nggak bisa juga. Sticknya warna merah. Sticknya warna merah. Yang terakhir 7. 7. Dan ini dapatnya seperti ini men. Nanti gua bakal taruh ya fotonya ya. Jadi seperti ini ya. Di dalam kelenteng itu ada suatu tradisi ya. Setelah kita berdoa, itu menurut adat mereka ya, adat kepercayaan mereka itu ya, naruh dupa. Jadi ada semacam bentuk, itu bentuknya kayak ginjal. Iya ini ya. Itu adalah simbol yin dan yang. Oh yin dan yang sebenarnya itu ya. Yin dan yang. Jadi kalau dia merah semua begini, gagal. Tapi kalau putih semua gagal. Lu berapa kali? Gue 3 kali terus-terusan kan? Iya. Gue berapa kali? 5 7 ya. Salah gue 7. Tapi 7 itu kan jatuhnya yang 4 kali lu sebelumnya nyoba gagal. Maksudnya gagalnya itu kita nggak langsung bilang ke orang itu ya bang ya. Jadi kayak bener-bener langsung kita coba-coba. Tapi berhasil ya anehnya ya. Jadi gini ya. Kita ke salah satu kelentengnya tuh Dato. Apa di situ? Emma Dato. Gua sama Fatur seperti dapat bisikan ya, tolong doakan saya gitu ya. Iya. Dengan cara taruh dupa di tempat Di sembahyang. tempat sembahyangnya. Pas habis naruh dupa, anjir gue merinding. Ya pas habis naruh dupa, kita beruntung ya, terus ya langsung Dapat ya. Dapat terus. Jadi itu pengalaman ya. Ini buktinya nih. Jadi kalau kalian yang mungkin maaf ya etnis Chinese, nih ya buktinya ya. Sukses calon mayat. Nah ini yang dari tadi gue sebutin, abang gue siapa ya itu orangnya. Dan tiba-tiba nongol dong. Oke men. Jadi abang gue juga dia sekarang punya channel sendiri juga. Nama channelnya ini. Oke, jangan lupa kalian mampir-mampir juga di channelnya abang gue. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya Bang Ronan lebih semangat lagi dalam berkonten. Nah setelah Bang Ronan dapat tulisan seperti ini, akhirnya
setelah itu kita pulang, dan gue juga sempat nggak nyangka juga nih sama Bang Runa nih, kok Bang kita kayak terus-terusan dapat hokinya terus ya. Gue sampai ngomong kayak begitu loh sama, iya ya, Bang Runa juga sempat berpikir kayak, lah iya juga ya, kok kita terus-terusan sampai 5 kali seperti ini gitu loh. Oke, pada akhirnya di situ kita memutuskan untuk udah kita balik aja deh dulu, kita balik ke tempat nenek gue di sana. Setelah itu kita makan-makan, akhirnya gue sama Bang Runa pulang. Dan setelah itu juga sama-sama masih nggak nyangka sih, gue sama Bang Runa masih bingung gitu, kok kita bisa ya hoki berkali-kali segala macam tanpa ada unsur apapun, sedangkan orang-orang yang ke kelenteng sebelumnya dia mencoba gagal terus nih. Oke, jadi sekian cerita gue, semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari apa yang gue ceritain tadi. Kesimpulannya adalah kalian selalu tetap pegang teguh agama kalian dan jangan lupakan keyakinan kalian terhadap kepercayaannya masing-masing. Gue menceritakan cerita gue dan Bang Runan ini di sebuah kelenteng bukan berarti gue dan Bang Runan itu murtad ataupun melakukan hal-hal lain, nggak ada, karena pada dasarnya lakum dinukum waliyadin, karena just for fun, bener-bener hanya sekedar hiburan. Oke, tetap stay tune di channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya buat yang baru bergabung. Selamat menonton dan gue banyak-banyak ngucapin terima kasih buat kalian. Oke, sekian dari gue, salam tua gapat dari Calmayan. Oke men, jadi behind the scan-nya itu sebenarnya di balik layar nih, gue sama Runa nih kayak gini loh. Bener, tank topan doang. Jadi ini tempat studionya yang insya Allah gue nanti sama Bang Runan bakal seterusnya syuting di sini juga. Dan pokoknya kalian terus tetap stay tune juga ya untuk channelnya gue dan Bang Runan ini di Ronan Handoyo. Oke.